Pak Menteri Kehutanan sekarang, Pak Raja Juli Antoni, itu menyebutnya silahkan cari cara ketiga apapun itu untuk penyelenggaraan kehutanan yang lebih baik, dan cara satu-satunya itu dengan cara menemukan di lapangan. Persoalan administrasi harus menyesuaikan dengan fakta-fakta kejernihan di lapangan. Sahabat hijau, sahabat konservasi, hari ini hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, BKSDA Bali mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh sahabat kami yang kebetulan saat ini mendapatkan amanah menjadi Kepala Biro SDM dan Organisasi Kementerian Kehutanan, Pak Dedi Asriadi. Beliau adalah orang lapangan, beliau tumbuh besar di konservasi, dan saya kira ketika bicara organisasi itu tidak terlepas dari pengelolaan atau manajemen SDM. Dan sebagai orang lapangan dan merasakan bagaimana permasalahan dan juga tantangan SDM di lapangan, karena hasil akhir dari konservasi alam adalah ketika di lapangan. Saya kira kita juga perlu mengetahui strategi atau kebijakan pengelolaan SDM di Kementerian Kehutanan yang katanya 19.000 pegawai. Silakan, Bro Dedi. Iya. Makasih, Om Mongko, saya sebagai sahabat yang saya tidak akan tukar dengan apapun. Saya selalu terhormat untuk mendapatkan relasi spesial dengan siapa saja, khususnya dengan Mas Moko. Kami mengarungi banyak hal, tapi itu menumbuhkan dan menguatkan persahabatan kami. Terkait dengan bonus jabatan yang saya dapat, sebenarnya bonus ya? bonus Om. Karena keikhlasan mengabdi di tapak itu ternyata berbuah untuk menempatkan saya untuk tetap mempunyai pembelaan terhadap kawan-kawan yang telah bekerja di tapak. Mungkin sebagai data saja bahwa yang bekerja di tapak itu lebih banyak dibanding yang bekerja di Jakarta. Sehingga pembelaan kita adalah terkait bagaimana menumbuhkan, memperjuangkan supaya kawan-kawan itu bisa lebih produktif, profesional, tetapi basisnya adalah humanis, karena tantangan di lapangan itu tidak bisa didekati dengan hanya sisi administratif yang jauh dari kejujuran di lapangan. Saya terhormat mendapatkan posisi itu, dan pasti saya tidak akan lupa saya dari mana berasal untuk itu. Pembelaan saya pasti ke teman-teman yang ada dan bekerja di lapangan. Weh, keren sekali. Ternyata pendekatan SDM yang humanis, dan Pak Dedi tadi mengatakan keberpihakan kepada teman-teman kita di lapangan, dan ternyata administrasi itu bukan hasil akhir, tapi administrasi adalah supporting dari pengelolaan SDM yang berkualitas, yang produktif, ya, yang berkompeten. Saya kira luar biasa. Satu hal yang saya kira terkait dengan kompetensi, ya, dan ini kita tahu ada transisi SDM, dan saya kira beberapa kali kita mendapatkan juga tantangan terkait dengan bagaimana transfer terhadap adik-adik kita.
pekerja-pekerja di lapangan di Kementerian Kehutanan atau kalau spesifik di Ditjen KSDAE, pesan atau juga arahan dari Pak Karo ini kepada adik-adik generasi penerus kehutanan? Saya selalu menghindari kata instruksi arahan dari kementerian karena pengalaman kita itu masing-masing berbeda, bertumbuhnya juga berbeda, dan saya selalu percaya bahwa silahkan tumbuh sebebasnya untuk mendapatkan kejernihan fakta di lapangan, karena kalau kita merasakan bahwa belum optimal, harus menemukan cara barunya, bro. Dan tidak ada halangan untuk mengoreksi, atau Pak Menteri Kehutanan sekarang, Pak Raja Juli Antoni, itu menyebutnya silahkan cari cara ketiga, apapun itu, untuk penyelenggaraan kehutanan yang lebih baik. Dan cara satu-satunya itu dengan cara menemukan di lapangan. Persoalan administrasi harus menyesuaikan dengan fakta-fakta kejernihan di lapangan. Termasuk adik-adik kita, generasi penerus. Ya. Adik-adik kita harus turun ke lapangan, harus turun ke lapangan dan menemukan sendiri. Periodenya berbeda dan pasti caranya akan berbeda. Jangan pernah harus percaya bahwa generasi akan datang itu pasti akan menemukan caranya sendiri. Siap, turun ke lapangan dan menemukan sendiri, mendengar, melihat langsung dengan sensing di lapangan. Ini pesan Mas Karo kepada generasi penerus. Dan ini ada titipan pertanyaan ini. Nih katanya Mas Dedi udah kangen KSDAE nih katanya. Kira-kira apalagi kalau dengar Dedi, itu otak saya itu mengatakan Taman Nasional Bantimurung. Ya, saya pikir setiap orang tumbuh dengan imajinasi dan mimpi masing-masing ya. Mimpi saya pastilah tentang bagaimana mengabdi di Bantimurung. Saya cinta banget. Istri dan keluarga saya di sana, Mas. Saya bertumbuh di sana. Cuman kadang mimpi itu bukan dikubur ya, tetapi mungkin di challenging untuk tetap mengabdi, tetapi menambah pengabdian di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kerinduan bekerja di kawasan konservasi untuk di Kementerian Kehutanan itu tidak bisa dinafikan, apalagi saya yang pernah besar dan tumbuh selama ini di sana, karena tantangan nyatanya itu di sana. Kalau senior-senior kita dulu di KSD menyatakan kawasan konservasi benteng terakhir. Dan bagian itu banyak hal yang kita bisa dapatkan, baik itu potensi, tantangan, mengelola bagaimana kawasan konservasi ke depan. Terakhir, mantan Dirjen KSDAE Pak Wiratno ya, Mas, orang yang sangat kita cintai, banggakan, itu menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia ke depan harus menggunakan cara mengelola sendiri. Jadi pengelolaan kawasan konservasi ala Indonesia. Ala Indonesia, sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Bangsa kita. Iya. Oke. Saya pikir itu. Tapi saya masih merasakan kerinduan ya, dan mungkin selamanya saya akan mengenang Bro Dedi itu adalah Bantimurung Bulu Saraung. Saya nggak tahu, otak saya kenapa selalu ketika dengar itu adalah Bantimurung Bulu Saraung. Dan tadi keren sekali menemukan di lapangan, berpihak pada lapangan, kerinduan untuk selalu hadir di lapangan. Tidak semua mimpi bisa terwujud, dan
bersyukur, Ya. dan beliau selalu terbuka pintunya untuk pulang ke Bantimurung sepenuh hati. Oke. Mas Moko apa kabar? Aman di Bali, nyaman, adem. Semua orang punya persepsi ya, kawan-kawan. Tapi buat saya sendiri, buat saudara saya itu pertanyaan yang tidak pernah tuntas mungkin. Oke. Are you happy in Bali? I am very happy. Ya, Dan bersyukur. ya setelah melihat profiling BKSDA Bali, Mas Moko, saya selalu mengikuti setiap perkembangan di Bali, baik itu di medsosnya, dengar cerita dari teman-teman. Saya memantau Mas Moko dengan pertanyaan yang pertama tadi, dan sebenarnya saya melihat KSDA Bali ini bertumbuh dan mendapatkan apa ya? Saya tidak mau menyebut orang yang tepat, tetapi mungkin saatnya memang harus menghadirkan Mas Moko dengan segala karakter yang ekspresinya. Dan saya pikir itu positif buat semua organisasi untuk lebih berwarna. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Mas Moko dengan rasa yang dipersepsikan orang dengan ternyata happy di Bali, tetap ada di Bali, tetapi dengan progres yang menarik. Kalau menurut saya juga tadi bisa melihat bagaimana start Mas Moko, aura yang dikeluarkan terhadap keberadaan Mas Moko. Mungkin ada hal-hal yang perlu kami tahu lah ya sebagai proses pembelajaran. Kayaknya teman-teman juga pengen tahu ini si Moko ngapain di Bali. Makasih Om Deddy, Mas Deddy. Satu, saya bersyukur saya diberikan kesempatan memimpin di Bali KSDA Bali. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya, dan tentunya saya akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya lakukan adalah berorientasi pada organisasi, bagaimana saya membangun organisasi yang menarik, yang kalau cowok ngelihat cewek ya cantik, ya ganteng, ya pinter, ya wangi, dan publik akhirnya akan ada kepercayaan kepada Bali KSDA Bali. Saya juga selalu ingin menguatkan teman-teman di Bali KSDA Bali untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan seperti apa yang disampaikan oleh mentor kita Pak Wiratno, bagaimana kita bekerja dengan bersyukur, dengan antusias, dengan semangat, dan bagaimana kita bekerja dengan mengedepankan solusi. Dan ini juga saya merujuk dari mentor saya Pak Wiratno, dan ini saya juga sampaikan ke teman-teman Bali KSDA Bali. Saya kira konservasi alam bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi ini adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan kepada kita. Maka kita harus bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan keras dalam menjalaninya. Teman-teman akan bisa melihat sepenuh hatinya Moko untuk Bali.